Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepada hadirat-Mu untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang akan menyertai kami selama kami beraktivitas. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman percaya kita katakan dan nyanyikan bersama-sama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, oh Tuhan. Ku mau menyembah-Mu lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu di dalam hidupku, oh Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu sebab kami tahu Engkaulah Tuhan yang memberkatiku, yang melindungiku, yang memberikanku damai dan sejahtera. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus ku sembahkan, ya Yesus ku sembahkan dengan segenap hatiku Tuhan. Ku datang menyembah-Mu di hadapan tahta kudus-Mu, ya Tuhan. Ku sembahkan
Mari bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan kita. Dengan iman katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang penuh dengan kuasa. Untuk itu, mari kita akan buka bersama-sama di dalam Zakharia pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Ayat ini merupakan ayat yang istimewa. Karena ini adalah catatan dari statement, pernyataan dari Tuhan semesta alam. Kalau di dalam bahasa Ibrania itu dikatakan sebagai Adonai Tsebaoth, yang dipakai di dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Tuhan semesta alam. Adonai Tsebaoth itu sebetulnya adalah salah satu nama Tuhan yang menyatakan bahwa Dia itu Allah yang perkasa. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord of Hosts. Kata Tsebaoth ini berbicara mengenai kemiliteran, pasukan, army. Dan di dalam bahasa Ibrani, kata Tsava
itu berarti tentara. Jadi ini berbicara dalam kaitannya dengan ketentaraan, keperkasaan, dan termasuk juga peperangan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan Adonai Tsebaot, itu berarti Tuhan yang adalah pimpinan atau kepala dari suatu bala tentara yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa ketentaraan di dunia ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang istimewa. Nah, seringkali kekuatan-kekuatan itu diadu, yaitu dengan yang disebut peperangan. Ada yang kekuatannya luar biasa, ya dengan mudah menaklukkan yang kekuatannya kurang. Tapi dikatakan di sini Adonai Tsebaot, itu berarti sudah tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Dia itu di atas segala-galanya. Nah, Tuhan yang seperti inilah yang berbicara kepada seorang yang bernama Zerubabel. Nah, Zerubabel ini adalah salah seorang pimpinan yang pada waktu itu berwenang untuk memimpin orang Israel sejak mereka pulang dari pembuangan. Kita tahu bahwa 70 tahun lamanya orang Israel ditawan oleh Babel, dibuang ke Babel, dan kemudian setelah itu dipulangkan pada zaman Raja Kores. Nah, ketika tiba di Yehuda, di Israel, mereka tentunya ya cuma melihat puing-puing saja, khususnya bait Allahnya. Nah, jadi kita tahu bahwa 70 tahun sebelumnya, waktu Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, menaklukkannya dan menawan orang-orang Israel di sana, bait Allah itu juga dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, sekarang orang Israel ini pulang kembali. Nah, tentunya mereka mempunyai tanggung jawab untuk membangun kembali bait Allah ini. Nah, tanggung jawab inilah yang diemban oleh Zerubabel. Tetapi kita tahu bahwa pembangunan bait Allah ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Belum lagi biayanya, tenaganya, dan berbagai macam hal. Itulah sebabnya sebagai penanggung jawab untuk pembangunan bait Allah ini, Zerubabel sebagai manusia merasa mungkin ini sesuatu yang sulit, sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin dia merasa, wah saya nggak sanggup lah untuk menangani proyek ini, ya, proyek besar ini. Mengingat bait Allah itu bukan asal-asalan, dibangun pada zaman Raja Salomo sebelumnya. Dan itu dibangun dengan megah oleh Salomo, dibangun dengan ya prioritas-prioritas yang utama oleh Salomo. Bahan-bahan kualitasnya semuanya istimewa. Nah, sekarang Zerubabel. Ya, pada waktu itu Salomo menjadi raja. Dan dia bisa dikatakan tidak kekurangan supply. Bahkan banyak negara-negara tetangga, kerajaan di tetangganya itu, yang ikut
menyeport pembangunan ini. Ada yang mengirimkan bahan-bahan kayunya, bahan ini, uangnya, dan sebagainya. Sementara Salomo sendiri juga sangat mampu, ya. Tapi beda dengan Zorobabel. Ini kondisinya jauh berbeda. Ini kondisi orang yang baru bebas dari penawanan, pembuangan. Ya tentunya sangat minim semuanya. Oleh karena itu, tugas ini bukan sesuatu yang ringan bagi Zorobabel. Tetapi sudah tahu bahwa Zorobabel dicatat di dalam Alkitab adalah seorang yang berhasil membangun kembali the second temple, bait Allah yang kedua. Dan nanti masuk pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri menginjakkan kaki di bait Allah itu yang dibangun pada zamannya Zorobabel. Walaupun kemudian pada tahun 70 juga itu dihancurkan lagi oleh Romawi kali ini. Sampai sekarang ya di Yerusalem tidak ada lagi yang disebut bait Allah karena sudah dihancurkan oleh Romawi sejak tahun 70 waktu itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah akan dibangun? Ya, kemungkinan besar kerinduan itu ada, tetapi chance-nya kita tidak tahu. Apakah itu memang bisa atau tidak. Oleh karena itu, dari rentetan peristiwa ini, sejarah atau riwayat bait Allah ini kita bisa melihat bahwa ternyata bait Allah itu sudah 2 kali dibangun. Yang pertama pada zaman Salomo, yang kedua pada zaman Zorobabel ini. Tetapi dihancurkan kembali sampai hari ini. Ya. Nah, kemegahan yang sudah terjadi pada zaman Salomo itu membuat Zorobabel itu juga grogi juga menghadapi hal ini. Tapi karena ini adalah instruksi yang Tuhan berikan untuk melakukan pembangunan itu, maka Tuhan tidak tinggal diam. Itulah sebabnya tadi dikatakan, inilah firman Tuhan pada Zorobabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini yang terpenting. Bukan dengan keperkasaan. Di dalam bahasa Ibrani digunakan kata lo v'chayil. Kata chayil itu kepahlawanan, kekuatan. Dan bukan dengan kekuatan. Lo bekoah. Koah itu strength. Manusia akan cenderung mempunyai konsep atau berpikir seperti ini. Kalau mau melakukan sesuatu, tentunya harus ada suatu potensi untuk membuat itu berhasil. Contohnya membangun bait Allah, maka harus ada kemampuan atau potensi yang istimewa supaya ini bisa dilaksanakan. Nah, tapi Zorobabel merasa bahwa potensinya itu tidak memadai untuk pembangunan ini. Karena dia berpikir dengan cara pikir manusia biasa.
Tetapi Tuhan mengatakan, bukan dengan khayil, bukan dengan keperkasaan, juga bukan dengan koah, kekuatan, tapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Loh, ini kan sesuatu yang sepertinya bertolak belakang. Membangun ya harus dengan potensi yang ada dong. Tapi Tuhan mengatakan dengan roh. Dengan roh Tuhan di sini. My spirit, ruhi. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti di sini. Bahwa manusia itu cuma berpikir dalam suatu dimensi yang fisikal, dimensi yang jasmani. Tapi Tuhan itu melampaui segala dimensi. Ketika Zerubabel berpikir dengan kekuatan secara fisik manusia, Tuhan memperluas perspektifnya dengan mengatakan, beruhi dengan rohku. Nah, ini suatu dimensi yang lain, dimensi roh. Dan ternyata terbukti betul bahwa dengan roh Tuhan, Zerubabel berhasil. Dan keberhasilan ini bukan karena potensinya sendiri, kekuatannya sendiri, tetapi karena roh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah, jadi saudara sekalian, saat ini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, itu paling tidak kita lihat manusia itu terkungkung pada suatu dimensi, yaitu dimensi fisiknya ini, jasmaninya ini. Ya tentunya kalau kita mau mengangkat sebuah beban yang dibutuhkan tenaga, disebutkan sebagai energi, dan itu bisa dihitung gayanya berapa, dayanya berapa yang diperlukan, ya. Gaya apa yang bekerja untuk mengangkat dan sebagainya, ya. Perlu otot yang seperti ini dan sebagainya, itu bisa ditelusuri secara fisika, ada rumus-rumusnya dan sebagainya, ya. Tetapi itu terbatas. Karena kalau misalnya bebannya cuma 1 on, ya mampu mengangkatnya. 10 kilo, oh mungkin masih mampu. 100 kilo, nah ini belum tentu, ya. Atau orang tertentu saja yang mampu. Ini adalah dimensi secara fisik. Tetapi ada dimensi yang lain, dimensi Roh Kudus. Dan ini unlimited, tidak terbatas. Karena Roh Allah itu berkuasa di atas segala-galanya. Dunia ini diciptakan oleh karena Roh Allah yang bekerja. Kehidupan manusia yang diselamatkan oleh karena karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan roh ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh jahat, roh setan dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus berkuasa di atas segala-galanya. Nah, saudara sekalian, mari saat ini kita mempunyai satu pemahaman yang jelas bahwa dalam segala hal, ternyata kita ini memang terbatas. Tapi kita merindukan adanya suatu keberhasilan, sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi tentunya dengan keterbatasan ini, ya keberhasilannya terbatas juga. Tetapi ketika kita dikuasai oleh Roh Tuhan, kita mau dituntun
kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus ini, maka kita akan melihat suatu dimensi yang unlimited, yang akan membuat suatu keberhasilan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya karena Roh Kudus. Seperti apa yang terjadi dalam diri Zerubabel dan umat Israel pada masa itu. Secara fisik mereka sangat terbatas, limited, bahkan minim. Tapi Tuhan katakan, Lo bechayil, velo bekawah, ki im beruhi, amar Adonai Tsebaoth. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Adonai Tsebaoth itu memberikan jaminan. Dan saat ini, mari kita persilahkan Roh Kudus itu. Dia adalah Parakletos. Persilahkan Roh Kudus untuk betul-betul berkarya dalam hidup kita. Menuntun kita. Seperti dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maksudnya adalah walking in the spirit. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, di situ kita akan melihat kuasa yang dahsyat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata Yunani yang dipakai adalah dinamis. Di sini ada power dari Roh Kudus. Mungkin kita ingin berhasil mengabarkan Injil. Kita ingin berhasil dalam berkhotbah. Kita ingin berhasil dalam pembangunan gereja misalnya. Dan sebagainya. Selain itu juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Persilakan Roh Kudus untuk berkarya. Ketika Roh Kudus diberi kesempatan untuk berkarya, maka kita akan menyaksikan keberhasilan terjadi. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan ini dijamin sepenuhnya oleh Adonai Tsebaoth. Karena ini adalah firman dari Adonai Tsebaoth sendiri. Bukan kata siapa, si A, si B dan sebagainya. Kata Tuhan sendiri. Yang adalah penguasa di atas segala penguasa, pimpinan bala tentara yang berkuasa. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Kami persilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang hari ini Roh Kudus kuasai kami, pimpin kami Tuhan. Dan kami akan melihat Engkau akan membuat berhasil Tuhan. Berkat dilimpahkan. Mujizat terjadi. Bahkan kami akan melihat bahkan pemulihan, kesembuhan bahkan Tuhan terjadi. Organ-organ tubuh yang dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Dan urapan-Mu bekerja secara maksimal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.